Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soket programming untuk bagian client side-nya. Jadi dari sisi kliennya. Kalau di video di salah satu video di channel saya sudah ada mengenai soket programming di server side. Nah, jadi ini kita membuat di client side-nya. Adapun untuk link server side-nya ada di kolom deskripsi. Nanti bisa dilihat ya. Jadi nanti uraiannya seperti apa mengenai sisi servernya. Nah, ini kita akan membahas mengenai sisi klien dari soket programming. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemrograman soket programming di ini ya, di lingkungan Arduino. Saya menggunakan ESP32, modul ESP32. Jadi menggunakan developer Arduino. Nah, kita akan jelaskan bagaimana urutan soket programming pada sisi klien. Baik, kita uraikan program yang akan digunakan pada sisi klien. Modul ESP32 ini menggunakan paket data atau paket library wifi.h. Kemudian di bagian lain saya berikan juga ini ya, identifikasi SSID dan password dari access point yang yang akan diakses oleh klien atau yang menghubungkan klien dan server. Nah, SSID-nya saya berikan ini ya. Kemudian ini password dari access point-nya. Nah, kemudian di sisi servernya kita bisa ngecek ini servernya melalui ini apa? Di bagian Windows bar-nya yang di bawah itu kita ketikkan cmd, kemudian kita lihat ipconfig. Nah, nanti kita lihat komputer itu memiliki IP berapa, kemudian portnya ini disesuaikan dengan port program servernya. Nah, pada kali ini server berjalan pada komputer dengan IP 192.168.1.9 dan menggunakan port 1001. Kemudian paket wifi.h itu saya ambil ini ya, saya ambil objeknya yaitu wifi client dan saya turunkan sebagai klien. Kemudian untuk inisialisasi pertama saya juga membuat ini ya, deklarasi dari penampung string. Ini skenarionya sama seperti di video server side ya. Jadi soket programming di server side. Jadi klien akan mengirimkan data, mengirimkan karakter yang nantinya akan dikirim balik setelah diterima oleh server, maka akan dikirim balik ke klien. Nah, jadi sama ya. Ini dari sisi kliennya, tapi ini kalau kemarin kita bahasnya adalah sisi servernya ya. Jadi di video yang lain, di video soket programming server side itu membahas masalah di servernya. Kita sekarang membahas di sisi kliennya. Oke, untuk inisialisasi awalnya seperti itu. Kemudian untuk setup
pada saat boot awal ESP32 itu akan melihat status dari koneksi antara ESP32 dengan access point. Nah, jika ESP32 telah terkoneksi dengan access point, maka akan ditampilkan di situ WiFi connected dengan IP sekian. Nah, kemudian setelah ESP32 ini ya di perintahnya, setelah ESP32 terkoneksi dengan access point ya, nanti ini ya yang menjelaskan bahwa apakah ESP32 sudah terkoneksi dengan access point atau belum, nanti diberikan keterangan melalui ini. Nah, kemudian setelah terkoneksi dengan access point, berikutnya adalah memantau atau melihat apakah ESP32 sebagai klien itu sudah terkoneksi dengan server. Nah, ini dicek melalui ini. Apakah klien ini tidak terkoneksi dengan ini ya, tidak terkoneksi dengan host dan portnya. Ini maksudnya server gitu ya. Host alamat IP server dan portnya adalah port untuk servernya. Jika ini tidak terkoneksi, maka koneksi antara klien dan servernya adalah fail. Nah, maka akan return mengembalikan pemberitahuan ini bahwa koneksi ini adalah fail. Namun jika koneksi ini telah berhasil antara ESP32 sebagai klien, maka akan di serial monitor akan ditampilkan bahwa klien telah terkoneksi dengan server sukses. Nah, kemudian jaringan di close, artinya ditutup, karena model dari pemrograman soket itu modelnya gini, setelah dipastikan terhubung, maka data dikirim kemudian ditutup kembali. Jadi modelnya seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan modelnya dibuka kemudian dibuka terus meskipun ada data atau tidak, maka akan boros di bandwidth. Selain itu juga memungkinkan adanya intruder yang masuk ke server. Nah, makanya dibuat setelah data dikirim kemudian di close seperti itu. Berikutnya kita bahas mengenai rutin dari bagian di loopnya. Nah, di sini pada bagian awalnya kita melihat dulu apakah data di serial. Nah, ini saya memasukkan data melalui serial ya, melalui data serial pada serial monitor. Nah, nanti data itu akan ditampung di dalam ini ya, di dalam penampung baca string ini. Nah, nanti kalau data ini sudah lengkap dari data serial yang saya kirim, maka akan dikirimkan oleh klien. Nah, tapi sebelumnya dicek dulu apakah klien sudah terkoneksi dengan server. Nah, ini apakah klien sudah terkoneksi dengan server. Nah, kalau sudah, maka data dari serial tadi dikirimkan oleh klien dengan sintaksis ini. Nah, jika tidak terkoneksi, maka akan ada pemberitahuan seperti ini, tidak terkoneksi dengan server. Nah, kemudian dienolkan lagi atau dikosongkan lagi untuk stringnya yang ada di stringnya yang ada di serial monitor. Nah, untuk menunggu data selanjutnya ya. Nah, nanti kalau misalkan
data yang sudah dikirimkan tadi, data yang dikirimkan melalui client print baca string ini untuk dikirimkan ke server dan kembalikan lagi datanya, dikirimkan kembali oleh server, maka data itu akan diterima di ini, di variabel line 1 ini. Line 1 ini akan diterima datanya, kemudian ditampilkan. Nah, ditampilkan di sini ya. Tampilkan. Jadi setelah dikirim oleh ESP32 atau klien, kemudian diterima oleh server, nah kemudian dikembalikan lagi oleh server dan kemudian ditampilkan lagi. Nah, gitu. Kemudian, nah seperti biasa, seperti algoritma dari soket programming, maka setelah data dikirim, maka jaringan atau komunikasinya ditutup atau di close gitu, dan kita berikan ini apa, berikan tanda disconnecting gitu. Dan ini berjalan looping terus ya. Jadi nanti kalau jadi putus nyambung gitu ya. Putus nyambungnya kalau ada data, kalau pas waktu nyambung kemudian ada data, maka akan muncul data di server. Tapi kalau tidak, maka menunggu data atau datanya kosong seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa ini ya, kita bisa coba untuk running programnya. Oke, di sini connection masih failed ya. Jadi ini langsung saya restart dulu di sisi ininya ya, di sisi kliennya. Nah ini posisinya si servernya masih mati. Nah ini kita hidupkan dulu. Ya sudah, kita hidupkan. Nah setelah dihidupkan, ada keterangan di klien bahwa klien telah terkoneksi dengan sukses. Nah itu, terkoneksi ke server dengan sukses. Nah ini keterangan disconnecting ini pada loopnya, karena dan ini ada jeda kosong. Ini maksudnya data yang diterima ini kan belum ada penerimaan. Kita lihat dari sisi servernya, kita lihat dari sisi data servernya, ini masih ada keterangan nomor data dari IP kliennya yaitu 192.168.1.8. Nah, kemarin yang saya jelaskan ini kan connect disconnect, maka akan merubah dari ID dari kliennya. Ini data yang diterima kosong gitu ya. Ini yang diterima juga kosong sampai seterusnya. Oke, kita coba untuk mengirimkan data. Kita kirimkan data nilai 1, 2, 3, 4, 5. Kita kirimkan melalui serial ini ya, serial monitornya kita kirimkan. Nah kita kirimkan. Nah ini data telah diterima, berarti data sudah diterima di server ini. Nah pada sisi server ini data telah diterima ya, kemudian dikirim balik. Nah dikirim balik ke klien. Nah ini dikirim balik ke klien. Kita coba lagi, tes 1, kirim data ke server. Nah kita kirimkan. Nah nanti, nah ini telah diterima oleh server. Nah ini tes 1 kirim data ke server, kemudian dikirimkan balik lagi ke klien. Nah ini tes 1 kirim data ke server ya. Data telah diterima lagi oleh klien. Kita coba untuk bikin yang ketiga ya. Kita coba tes 2 kirim data ke server. Nah,
kirim tes kedua ya ini ya. Kita kirimkan. Oke, kita kirimkan. Nah, sudah diterima kembali. Nah, ini tes yang keduanya. Nah, kita cek dulu. Nah, ini tes keduanya. Nah, ini sudah diterima oleh server, kemudian dikirim ulang. Jadi demikian untuk socket programming pada sisi klien, dimana di sini pada sisi klien menggunakan modul ESP32 dan diprogram melalui Arduino IDE. Untuk keterangan yang lebih jelas atau mungkin ada hal yang ditanyakan, bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih dan kita tunggu video-video tutorial selanjutnya.